Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman mahasiswa UIN SMA Banten pada channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang dunia maya yang dikutip dari buku Media Online karya Fadil Ibnu Ahmad. Tentang dunia maya, tak jauh dari sebuah buku, dunia maya juga merupakan jendelanya dunia. Di dunia maya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja tanpa mengenal jarak. Kita juga bisa mengetahui berbagai informasi, mulai hal sepele sampai hal penting. Sebagaimana kita tahu, kalau ingin mengunjungi dunia maya, tentunya kita memerlukan koneksi internet dan sebuah perangkat komunikasi, seperti komputer, laptop, atau ponsel yang mendukung koneksi jaringan 3G dan internet. Dari dunia maya yang hanya kita akses di dalam ruangan, kita bisa melihat dunia nyata. Dunia maya bisa diartikan sebagai media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Dunia maya atau yang sering kita sebut internet ini adalah sebuah perpustakaan raksasa digital. Di dalamnya kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Di zaman sekarang ini, informasi semakin mudah kita dapatkan melalui internet yang sudah bisa diakses dari ponsel. Kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun, apalagi dengan bantuan mesin pencari seperti Yahoo atau Google. Informasi semakin mudah dicari. Bukan hanya sekedar informasi dan komunikasi, internet juga bisa dimanfaatkan untuk promosi dan bisnis. Mengapa? Karena dengan berpromosi melalui internet, perusahaan atau seseorang pengusaha tidak terlalu repot memasarkan produknya. Bagian marketing cukup duduk di depan komputer dan menyebarkan informasi dengan sekali klik. Pengunjung internet yang mencapai ratusan juta itu pasti sebagiannya membaca informasi yang dipublikasikan oleh marketing tersebut, sehingga pemasaran produk menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa harus internet? Jutaan orang mengakses internet setiap harinya, baik tujuannya untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, browsing, download, maupun bisnis online. Pada Juli 2010, Kompas.com dilihat sekitar 85 juta lebih dengan total pengunjung unik sejumlah 14 juta lebih orang per bulannya. Sedangkan Detik.com pada 2012 dilihat sekitar 3 juta kali dengan total pengunjung unik 54 juta lebih per harinya. Pada akhir 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 61 juta orang. Hal ini menandakan bahwa internet semakin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa. Perlu diketahui, jumlah pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat itu bisa menjadi keuntungan bagi para aktivis dakwah. Dengan berdakwah secara online di internet, kita bisa mendapatkan pembaca sampai ribuan bahkan jutaan orang. Jika berdakwah secara online, kita tidak perlu repot mengundang orang-orang ke sana kemari dan memasang spanduk di sana sini. Kita cukup bermodalkan komputer yang terkoneksi ke internet, lalu menulis kemudian kita sebarkan, atau bisa dalam bentuk video. Maka ratusan bahkan ribuan orang membaca tulisan kita dimanapun mereka berada. Bukankah internet bisa diakses di mana saja dan kapan saja? Selain itu, jika kita atau orang lain ingin membaca lagi tulisan tersebut, tinggal klik saja alamat URL-nya lalu diakses. Berdakwah secara online itu efektif dan efisien. Internet tidak hanya bisa diakses oleh masyarakat Indonesia tapi juga penduduk dunia, website dan blog. Dunia maya sangat erat kaitannya dengan website. Kalau tidak ada website, bagaimana kita bisa mengakses informasi? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa website itu berisi tulisan, gambar, video, dan berkas-berkas lainnya. Semuanya bisa diintegrasikan ke dalam satu halaman penuh. Sebuah website menyediakan informasi yang bersifat hierarki, artinya dari sebuah website itu terdapat kategori,
dan kategori itu merupakan tema dari informasi yang akan dipublikasikan ke masyarakat. Sebuah website disimpan di web server sebagai tempat penyimpanan data yang akan diakses oleh pengguna internet menggunakan web browser. Tidak hanya web server, website juga terintegrasi dengan hosting. Pada umumnya, seorang pembuat atau pengelola website sedikitnya menyewa dua hosting, yaitu file hosting untuk menyimpan data yang akan diakses pengguna atau user, dan domain hosting untuk penyewaan alamat web, misalnya www.kompas.com atau yang lainnya. Pada mulanya membuat sebuah website merupakan hal yang sulit karena memerlukan keahlian khusus di bidang programming. Namun, sekarang pembuatan website sudah dipermudah dengan menggunakan aplikasi seperti Macromedia, Joomla, Microsoft Publisher, dan aplikasi pembuat web lainnya, sehingga orang yang belum memahami pemrograman secara mendalam pun bisa membuatnya dengan mudah. Website tentu tidak semuanya bisa kita akses secara bebas. Ada beberapa website yang mewajibkan kita menjadi anggota dulu untuk bisa mengakses layanannya. Misalnya untuk website jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Ada lagi website yang memiliki layanan seni fotografi seperti DeviantArt. Kita bisa menggambar atau mendesain karya grafis, kemudian menguploadnya, mempublikasikan karya kita ke khalayak, tetapi harus registrasi jadi member terlebih dahulu. Mengapa beberapa website mewajibkan kita melakukan registrasi untuk menjadi membernya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga keamanan website tersebut dan privasi kita selaku pengguna. Layanan website juga bisa kita akses tanpa daftar terlebih dahulu, tetapi website seperti ini biasanya bertopik informasi atau bahan bacaan, baik itu berita, artikel, cerita pendek, dan bacaan-bacaan lainnya. Kita bisa mengakses informasi tersebut kapan saja, tetapi apabila ingin menanggalkan komentar untuk tulisan-tulisan tertentu, terkadang kita harus registrasi. Seperti yang sudah sebutkan bahwa registrasi ini untuk menjaga privasi kita. Secara umum, website dibagi dua macam, yaitu website statis dan dinamis. Website statis biasanya hanya berisi beberapa halaman tertentu dan jarang diisi artikel atau tulisan secara berkala, atau jarang diupdate tulisannya. Dan pembuat website itu tidak bertujuan untuk mengupdate websitenya. Misalnya, website perusahaan tertentu. Website perusahaan tertentu yang hanya menginformasikan profil perusahaannya tanpa ada penulis khusus untuk mengisi website tersebut. Sedangkan website dinamis biasanya dimiliki dan dibuat oleh media-media informasi publik seperti surat kabar. Selain itu, website berbasis pendidikan atau sains yang selalu diisi tulisan-tulisan yang syarat pengetahuan juga termasuk website dinamis. Isi website tersebut selalu diupdate, entah itu per bulan, per pekan, per hari, atau bahkan per jam. Biasanya, website dinamis ini lebih banyak dikunjungi daripada website statis yang isinya itu-itu saja. Tentang blog. Blog itu seperti buku harian atau catatan, hanya saja kita menuliskannya secara online. Sebuah blog berada di dalam website. Untuk bisa menggunakan blog, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Tidak seperti website, blog tidak perlu menyewa file hosting dan domain hosting karena semua itu sudah disediakan oleh vendor. Vendor penyedia blog yang sudah tidak asing lagi bagi kita, diantaranya Blogger dan WordPress. Ada juga vendor asli Indonesia yang tidak kalah bagusnya, yaitu Dagdikduk.com, myblog.republika.com, dan blogdetik.com. Vendor penyedia blog ini punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, dan yang lebih bagus lagi, vendor blog ini menyediakan layanan secara gratis. Orang yang berkutat di dunia blog biasanya disebut sebagai blogger. Jejaring sosial saat ini sepertinya sudah mencapai tingkat kejayaannya. Dari mulai sigdigress.com yang didirikan pada 1997
Sampai Google Plus yang muncul pada 2011 membuat situs jejaring sosial bertambah banyak saja. Situs jejaring sosial yang sudah populer saat ini diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kehadiran situs jejaring sosial ini tentunya menambah berkembangnya teknologi komunikasi. Sebetulnya tujuan umum dibuatnya situs jejaring sosial ini untuk menghubungkan orang-orang yang berada di jarak yang jauh. Namun, situs jejaring sosial ini kerap kali dijadikan sebagai media pemasaran bisnis yang cukup efektif, di samping pemasaran melalui website atau blog. Untuk mengakses jejaring sosial sangat mudah karena aplikasi-aplikasi untuk mengaksesnya sudah dibuat oleh para pengembang perangkat lunak. Contohnya Facebook. Para pengembang membuat aplikasi mobile untuk smartphone seperti BlackBerry, Android, dan iPhone. Kapanpun dan dimanapun, mereka yang mempunyai aplikasi mobile jejaring sosial ini pasti bisa berinteraksi jarak jauh dengan mudah dan fleksibel. Facebook, salah satu situs jejaring sosial yang populer dan sering diakses oleh pengguna internet ini, mempunyai fitur yang lengkap untuk berkomunikasi. Dari saling menanggalkan komentar sampai video calling, semuanya lengkap di website ini. Sepertinya Facebook ini mulai menjadi kebutuhan bagi pengguna internet. Berdakwah di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lainnya juga bisa kita lakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Di Facebook misalnya kita bisa buat akun fanpage dakwah kita. Kita undang sebanyak-banyaknya teman kita untuk mengklik tombol like fanpage yang kita buat. Jika teman-teman kita sudah meng-like fanpage kita, secara otomatis status yang kita tulis di fanpage akan muncul di beranda teman-teman kita. Bayangkan jika fanpage yang kita buat itu ada 1000 orang yang men-like, 1000 orang itu akan mendapatkan pesan dakwah dari status fanpage kita. Apalagi di bawah kolom statusnya ada tombol share. Berapa banyak nantinya yang membaca pesan dakwah kita. Begitu juga di Twitter, kita bisa buat akun dakwah di sana untuk menyebarkan dakwah melalui Twitter. Tentunya kita harus memfollow teman-teman kita. Tweet di Twitter itu seperti kolom update status yang ada di Facebook. Hanya saja tweet ini lebih terbatas penggunaan karakternya. Tausiah atau pesan dakwah singkat di Twitter lebih cocok dan lebih simpel mengingat jumlah karakter tweet yang terbatas. Bisa digambarkan tweet dakwah singkat ini seperti SMS broadcastnya Agim, singkat tapi penuh hikmah. Komunikasi semakin dipermudah dengan adanya situs jejaring sosial ini. Saya sering melihat status-status yang ada di beranda Facebook. Isinya bermacam-macam, ada yang berkeluh kesah, galau, memotivasi diri, dan lain-lain. Nah, daripada kita membuat status yang aneh-aneh, yang galau-galau, lebih baik jejaring sosial kita gunakan untuk berdakwah. Informasi cepat, kaya manfaat.